Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari atau memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kali ini kita akan mempelajari terkait tentang cerita cekak atau cerkak. Silahkan dibuka buku catatan kalian terkait materi yang telah kalian catat pada minggu yang lalu. Yang pertama, pengertian apa sih cerita cekak atau cerkak itu? Cerita cekak yang disingkat dengan cerkak yaiku sawijining karangan kang nyeritakake bab-bab kang ana gegayutaning karo lelakoning manungsa. Ceritaning cerkak dumadi dedasar saka urutan sawijining kedadean utawa prastawa. Jadi cerita cekak yaiku salah satu karangan yang menceritakan bab-bab yang ada atau bertentangan dengan laku manusia yang ceritanya cukup pendek, yang berdasarkan dari urutan salah satu kejadian atau dari kejadian atau peristiwa. Itu pengertian cerita cekak. Dalam cerita cekak juga mempunyai ciri-ciri utawa titikan yang gampang dimengerti oleh pembaca. Titikaning cerita cekak yang pertama, satu, ceritaning ringkes. Ceritaning ringkes, sangat ringkas sekali. Yang kedua, ana gegayutaning karo lelakone manungsa, menceritakan tentang laku kehidupan manusia, perilaku kehidupan manusia. Yang ketiga, alur cerita dumading saka wiwitan, mengawali sebuah cerita, diceritakan perkenalan dan yang lain, dredah nanti mulai ada bertengkar, perkelahian dan berselisih, dan yang terakhir adalah merampungkan atau ngerampungke cerita. Yang terakhir, yang keempat, ciri-cirinya adalah cacahing tembung kurang saka 1000. Jadi kalau cerita pendek itu kalimatnya kurang dari 1000. Dalam membuat cerita cekak, kita juga harus memperhatikan unsur, atau kita mengikuti unsur. Apa unsurnya? Unsur dalam membuat cerita cekak itu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik?
unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun sebuah cerita. Yang pertama unsurnya itu adalah tema atau underan tema. Kalau dalam bahasa Jawa disebut underan, tema cerita. Yang kedua ada paraga lan watak paraga utawa lakon, pemain, penokohan. Yang ketiga pandudungan wektu lan suasana cerita. Kalau dalam bahasa Indonesia termasuk latar atau setting. Yang keempat ada alur cerita atau plot. Yang kelima amanat. Yang keenam pangawas atau sudut pandang. Yang ketujuh ada busananing basa atau gaya bahasa. Akan tetapi jikalau dalam bahasa Indonesia tidak mengenakan unsur yang ketujuh, busananing basa atau gaya bahasa. Kita lihat di sini penjelasannya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema yaiku jroning cerita utawa masalah sing utama kang dadi lelandasan utawa undering cerita. Tema adalah masalah yang menjadi dasar dalam cerita. Apa masalah sing nang kono sing dibahas? Ide pokoknya. Masalah pokok apa yang dibahas dalam cerita itu. Yang kedua paraga lan watak paraga atau lakon. Jadi ini adalah penokohan kalau dalam bahasa Indonesia. Penokohan iku nggambaraking karakter kanggo paraga. Paraga bisa dimangerteni karakter saka tumindaking ciri fisike, lingkungane lan sak piturute. Jadi para tokoh-tokoh cerita kita lihat itu bisa gampang dimengerti dari karakter dan tindak apa yang dilakukannya. Ciri fisike, lingkungannya juga. Jadi terlihat dari ciri fisiknya, penampilannya bagaimana, dan lingkungan yang sering ditempati itu lingkungan seperti apa. Itu lingkungan anak-anak muda yang gablek atau bagaimana. Paraga utawa kang diceritakake paraga iku ana kang sifating becik lan uga kang sifating ala utawa elek. Wataking paraga iku bisa kanggo mbedakake lakon siji lan liyaning paraga. Jadi kalau terlihat ada watak yang baik, watak yang jelek atau elek, ala, itu nanti akan terlihat. Oh, iki berarti pemain yang sifatnya jelek. Ini pemain yang sifatnya buruk. Nah, di sini dalam cerita pendek atau cerkak ada 3. Kaping siji paraga kang utama, protagonis yang biasanya lebih dikenal adalah pemain yang berwatak baik. Paraga musuh atau antagonis yang lebih dikenal dengan sebutan pemain yang berwatak jelek atau ala, elek. Yang selanjutnya ada paraga tambahan atau tritagonis, biasanya berwatak campuran kalau tritagonis. Kalau tritagonis itu wataknya campuran.
Untuk unsur selanjutnya adalah pandunungan wektu lan swasana cerita utawa latar atau setting. Apa latar atau setting? Latar yaiku unsur setting kang ngemot wektu, papan, panggonan lan swasana sajroning cerita. Jadi mencari kita cari latar tempat kejadian cerita di mana, waktu pada tanggal berapa dan jam berapa terjadi cerita tersebut. Yang terakhir suasana sajroning cerita, suasana ning ceritane sedih, apa bahagia atau bagaimana. Dibaca semuanya nanti kita akan tahu, atau kita mendengarkan nanti pasti tahu. Oh iki panggonane nang kene, wektune tanggal iki, dina iki, jam sakmene. Lan suasana ning cerita piye? Suasana ning cerita sedih, yen sedih ya diungkapkan menyedihkan, yen seneng ya diungkapke yen menyenangkan. Nah, seperti itu. Unsur selanjutnya ada alur cerita atau plot. Alur utawa plot iku lelakoning para paraga wiwit lekas nganti pungkasan. Alur itu adalah jalannya cerita. Makanya di sini disebutkan lelakon para paraga wiwit lekas nganti pungkasan, yaitu menjelaskan perilaku pemain atau tokoh cerita dari awal hingga pungkasan hingga berakhir. Alur kadhapuk kanthi urutan kedadean, alur kaperang dadi loro. Dibagi jadi dua. Di situ sudah tercantum apa ae dadi loro. Ana alur maju, ana alur mundur. Kalau alur maju itu progresif, yaitu peristiwa prastawa iku lumaku kanthi trap-trapan dedasar kronologi tumuju ing alur cerita. Alurnya maju, jadi diceritakan dari awal kejadian hingga rampunging perkara sampai selesainya perkara itu. Yang kedua, alur mundur flashback progresif yaiku gegayutan kang ana prastawa kang lagi dumati. Nah, jadi alur mundur itu menceritakan peristiwa dari awal, akan tetapi di tengah-tengah nanti menceritakan cerita-cerita yang belum tercantum atau cerita yang sebelum-sebelumnya. Di tengah-tengah itu akan ada cerita sebelum-sebelumnya. Dan kadang juga ada yang mengatakan ada alur campuran, ono sing maju, ono sing mundur, campur aduk gak karuan. Ono sajroning alur kuwi mau ono 5 jenis kang nyusun alur wacan. Jadi ada 5 jenis. 5 jenise alur. Apa hae? Yang pertama ada eksposisi nek nang basa Indonesia. Yaiku nempungake kahanan para paraga uga gegayutaning antara paraga siji lan sijining kang diceritakake. Bahwa di sini mengatakan memperkenalkan, yang pertama itu eksposisi adalah memperkenalkan pemain satu dan yang lain yang akan diceritakan, memperkenalkan satu persatu, kabeh dikenalke. Yang kedua, complication atau komplikasi, yaiku njlentrehke kedadean kang ndekake sumbering perkara. Jadi yang kedua, komplikasi adalah menjelaskan kejadian yang mulai datang sumber perkara. Yang ketiga,
Rising action yaiku wimbuhing perkara kang dialami dening paragoning. Rising action itu adalah imbuhing perkara tambahan yang dialami para tokohnya. Yang keempat itu adalah turning point, yaitu nentokaking paraga yang kang bisa ngrampunging perkara apa araning paraga iku disebut klimaks, yaitu waktu klimaksnya. Pada waktu itu turning point adalah menentukan tokoh yang bisa untuk menyelesaikan perkara itu, yaitu waktunya klimaks. Dan yang terakhir ada ending. Apa iku ending? Ending yaiku perkara kang diadepi dening para paragane kang wis bisa dirampungake. Nah, setelah turning point menemukan pelakunya, siapa yang bisa setelah waktunya klimaks, siapa yang bisa menyelesaikan perkara, yang terakhir adalah ending. Semua perkara sudah bisa dihadapi dan bisa diselesaikan. Itu. Yang selanjutnya unsur amanat. Apa amanat kuwi? Amanat iku pepiling kang dikinandhut ing crita utawa pesen pangripta marang pamaca. Pepiling atau pesen kang arupa ajaran moral utawa pendidikan. Amanat yaitu pengingat, pesan yang bertentangan dengan cerita atau pesan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Pengingat itu bisa berupa ajaran moral atau pendidikan. Seperti itu. Yang keenam ada pamawas utawa sudut pandang. Apa sudut pandang? Sudut pandang utawa punjering cerita iku penulis anggone ngetrepake awake nalika nyeritake punjering cerita kang kaperang dadi 3. Sudut pandang itu nanti ada 3. Yang pertama, panganggit nggunakake sudut pandang paraga utama lan tembung sesulih wong kapisan nyeritakake apa kang dilakoning penulis. Jadi yang pertama itu adalah pengarang atau penulis menceritakan dirinya sendiri. Yang kedua, panganggit nggunakake sudut pandang liyane, dheweke luwih akeh ngamati saka jabaning cerita tinimbang sakjroning cerita. Nah, biasanya yang kedua itu adalah memandang orang yang ketiga. Jadi sudut pandang yang kedua adalah dia menceritakan seseorang ketiga. Kalau sudut pandang pertama kan saya atau aku. Yang ketiga, panggiting nggunakake sudut pandang impresional, dheweke saknyatane dumunung ing sanjabaning cerita mung sarwa nyawang ngrungokake lan ngerti pangitaning nyawang paraga nganti sakjroning pikiran lan atine. Mula panganggit ing kene bisa nyritakake rahasia batining paraga. Yang ketiga itu adalah pengarang tidak mengikuti apapun, akan tetapi si pengarang hanya menceritakan para pemain-pemain atau tokoh-tokohnya saja. Dan yang terakhir, unsur yang paling akhir ini ada busananing basa. Kenapa kok tadi tidak saya cantumkan di atas ketika awal unsur intrinsik tak saya tampilkan? Karena ini adalah tambahan. Busananing basa yaiku basa sing migunakake pangripta sajroning kadhapuk gawe nyusun cerita. Kalau dalam bahasa Jawa kan banyak gaya bahasa. Apa gaya bahasa ini? Bahasa Indonesia kan seperti itu aja. Kalau dalam bahasa Jawa nanti kita taunya seperti apa? Nek nanggone bahasa Jawa, oh koyok ngene.
nek nganggo basa alus iku basane ngene iki. Yen nganggo basa kasar ya koyok ngene iki. Nah, sampai sini barangkali nanti ada yang ditanyakan bisa langsung japri ke saya via WA pribadi. Dan yang saat ini kita bahas paling akhir adalah unsur ekstrinsik. Apa unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik itu adalah unsur tambahan. Saliyane unsur intrinsik cerkak uga nduweni unsur ekstrinsik saperangan babakan kang diarani nilai ing sakjroning cerita kasebut kaperang dadi 9. Jadi unsur ekstrinsik itu mencari nilai-nilai yang tercantum dalam cerita tersebut. Yang pertama, nilai budaya. Nilai iki ana gegayutaning karo pemikir, pakulinan lan asil karya cipta. Nilai sosial, nilai iki ana gegayutaning karo tindak tanduk ing srawungan antarane wong siji lan sijine. Seperti itu. Nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Insya Allah kalau terkait nilai ekstrinsik kalian sudah banyak yang paham. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak, matur sembah nuwun. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Dan setelah ini silakan dibaca cerita yang akan saya share dan cari tema atau unsur intrinsik yang tercantum pada tema tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Wallahumma afiq lak wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.